Gaji itu jebakan supaya kalian melupakan mimpi pribadi dan fokus membantu mimpi dari bos kalian. Benarkah seperti itu? Siapkan kopi kalian dan simak videonya sampai akhir. Kalimat seperti ini pasti sering banget kalian dengar ya. Di mana gaji itu adalah sebuah jebakan supaya kalian itu mau melupakan mimpi ya, dan mau diperbudak dengan mimpi orang lain. Kalimat seperti itu terdengar logis dan cukup keren ya. Tapi ada satu hal nih yang mereka lupakan, bahwa mimpi itu juga butuh modal. Mau usaha secara umum itu butuh modal. Mau melanjutkan kuliah secara umum juga butuh modal. Mau mengejar cita-cita, jadi musisi, jadi konten kreator, jadi artis, prosesnya juga secara umum butuh modal. Ya kalau misalnya kalian lahir dari keluarga yang bertabur kemudahan atau privilege, ya itu akan cenderung jauh lebih mudah. Mau buka usaha bisa disupport modal sama orang tuanya, dibukakan jalan link atau relasi oleh saudaranya. Mau masuk ke kampus ternama tanpa biaya bisa dibantu oleh keluarganya yang kebetulan ada petinggi-petinggi di kampus tersebut. Mau mengejar mimpi pengen jadi konten kreator, dibelikan iPhone sama orang tuanya, difasilitasi peralatan sama keluarganya. Kalau begitu ya gak usah nyari gaji pun gak ada masalah. Tapi ya bagi kalangan-kalangan yang harus berjuang bener-bener dari nol ya, yang apa-apa itu harus kita cari sendiri, gaji itu adalah solusi yang paling realistis. Kita punya mimpi untuk buka usaha kuliner, orang tua kita gak mungkin ngasih modal, saudara kita gak ada yang bisa bantu, uang di dompet isinya cuma Rp20.000. Sehingga cara yang paling realistis ya memang itu tadi ya, kita kerja dulu ya, berjuang dulu membantu mimpi orang lain. Tapi kan itu gak cuma-cuma, kita membantu dia mengejar mimpi, kita dikasih uang. Artinya untung sama untung, bukan berarti kita diperbudak atau dimanfaatkan. Karena kata-kata budak itu gak dibayar loh ya. Nah, sambil membantu melancarkan mimpi orang lain, perlahan kita membangun juga nih mimpi kita pribadi. Nah nanti kalau misalnya mimpi yang kita bangun perlahan tadi emang sudah menunjukkan wujudnya ya, dan kita memang udah harus benar-benar memfokuskan hampir 100% energi kita ke mimpi tersebut, baru nih kita pensiun dari membantu mewujudkan mimpi orang lain dan fokus 100% dengan mimpi kita pribadi, yang kemungkinan mimpi kita tersebut pun bakal dibantu oleh orang lain, yang mana orang yang membantu mewujudkan mimpi kita alias kerja di tempat kita itu juga sedang dalam posisi kayak posisi kita dulu. Ya udah, circle-nya seperti itu terus, saling membantu, saling bertumbuh dan semuanya positif. Ya walaupun aku paham sih yang dimaksud dari kalimat gaji itu bisa mengubur mimpimu, itu karena kecenderungan banyak orang yang ketika udah mendapatkan gaji bulanan dan merasa nyaman dengan kehidupannya, dia terjebak di zona nyaman ya, dan cenderung tidak mau berkembang lagi, alias gak mau maju lah ya. Sehingga ada beberapa orang yang membuat kesimpulan bahwa gaji itu bisa mengubur mimpimu. Cuma kalau kita telusuri lebih dalam lagi ya, sebenarnya masalahnya kan bukan di gajinya ya. Gajinya itu tidak mengubur mimpimu dan tidak pernah menghalangi kamu untuk mengejar impian. Yang membuat kita tidak berkembang setelah mendapatkan gaji, yaitu karena rasa malas yang kita miliki. Jadi masalahnya itu di sifat malas, bukan di masalah gajinya. Justru ketika kita udah punya gaji dan kita masih semangat untuk mengejar mimpi yang kita idam-idamkan, justru gaji tersebut itu bisa menjadi semacam kendaraan agar kita itu lebih cepat lagi dalam mengejar mimpi kita. Karena faktanya ya, bagi orang-orang yang lahir dari kondisi ekonomi yang sangat sulit, jangankan mikir caranya mengejar mimpi, mikir gimana caranya dapat duit untuk makan besok aja, itu udah menyedot energi yang luar biasa. Maka setidaknya nih ya, kita dapat gaji, perut kita diamankan dulu, setelah itu kita mikir lagi gimana caranya agar kita lebih bertumbuh lagi. Dan pernyataan bahwa gaji adalah jebakan itu kelihatannya kan sepele ya. Faktanya, aku itu sering banget loh ketemu dengan orang-orang yang menelan pernyataan itu mentah-mentah, dan pada akhirnya hidupnya itu benar-benar berantakan. Aku beberapa kali ketemu dengan fenomena di mana ada teman-temanku yang lagi menggebu-gebu mendengarkan motivasi usaha, yang menurutku itu positif banget. Aku support banget kalau misalnya ada teman-teman yang nggak cuma pengen kerja, tapi pengennya itu membuka lowongan pekerjaan bagi banyak orang. Nah, tahap awalnya kan mereka mendengarkan motivasi-motivasi usaha. Masalahnya sebagian dari teman-temanku tadi itu ada yang menelan mentah-mentah semua informasi motivasi tersebut. Salah satunya ya, itu ada yang kalau nongkrong, kalau kerja itu selalu ngomongin masalah, ngapain kita kerja di sini? Harusnya kita punya usaha sendiri. Ngapain diperbudak sama perusahaan? Kalimat itu sering banget itu ya diomongin ke teman-teman yang lain, padahal posisinya
itu dia belum punya usaha yang mapan dan masih sebagai karyawan. Dan pada titik tertentu, akhirnya temanku tadi itu keluar dari pekerjaan sebelum dia punya usaha yang mapan. Dia punya niat bahwa aku harus nekat nih, aku harus keluar untuk bangun usaha di luar. Dan ketika udah keluar ya, karena minim persiapan, modalnya kurang, mungkin pinjam ke bank pun udah gak dipercaya lagi karena udah gak ada jaminan, atau banknya mungkin nggak percaya ya kalau misalnya anak ini bisa ngangsur tiap bulan kalau misalnya sampai usahanya nggak jalan. Dan akhirnya dia mencoba untuk bisa masuk ke perusahaan kembali ya, menempati posisi yang sama, tapi sayangnya posisi yang dia tempati udah digantikan oleh orang lain. Dan fenomena seperti ini nggak cuma aku lihat sekali atau dua kali. Realita di lapangan ya, aku tuh udah sering banget ketemu dengan kejadian seperti ini, yang polanya itu hampir sama. Nah, ini agak berbanding terbalik ya dengan beberapa teman-teman kerjaku yang dia ya santai-santai aja gitu. Mereka tetap kerja normal seperti biasanya, nggak banyak kowar-kowar tentang motivasi usaha dan lain-lain, tapi sampai rumah mereka membangun mimpi mereka sendiri perlahan-lahan, dan akhirnya mulai berkembang. Ada yang sampai punya beberapa karyawan, ada yang punya PT atau CV sendiri, itu pun sambil tetap bekerja. Dan sebagian kalau misalnya udah mapan banget, ada yang akhirnya cabut dari perusahaan setelah mimpi yang mereka bangun tadi itu udah menjadi sesuatu. Nggak cuma di bidang usaha saja sih. Ada juga nih salah satu temanku yang mimpinya itu pengen jadi polisi, tapi karena belum terwujud ya, dia kerja, terus gajinya itu digunakan untuk modal peternakan. Dan akhirnya peternakannya tadi kan berkembang sambil tetap ikut seleksi untuk menjadi seorang polisi. Dan di percobaan keberapa, aku nggak tahu, akhirnya dia lolos jadi polisi ya. Dan hasil peternakannya tadi itu bisa digunakan untuk modal, dia ikut seleksi dan lain-lain lah ya. Jadi kurang lebih sama ya, dia mengejar mimpinya dengan proses yang realistis. Jadi dia kerja dulu, dapat gaji, gajinya diputer di peternakan supaya bisa jadi persiapan kalau misalnya suatu saat nanti dia bisa keterima menjadi seorang polisi. Ya namanya seleksi ya, dari daerah ke pusat saja itu kan butuh modal banyak ya, buat transportasi, akomodasi dan lain-lain, itu kan butuh modal. Dan ketika saat seleksi tiba, dia udah gak musingkan bagaimana cara berangkatnya, dananya dari mana, transportasinya seperti apa, karena dia udah punya modal yang dikumpulkan dari hasil gaji tadi. Jadi intinya gaji itu bukan jebakan untuk mengubur mimpi kalian, tapi justru gaji itu bisa kalian gunakan untuk mempercepat mengejar mimpi kalian. Atau menurut teman-teman yang lain gimana nih pendapatnya tentang gaji itu jebakan? Yuk tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar sini.